guys, Assalamualaikum. Listen my YouTube channel and get the best information. Kali ini aku akan membahas tentang pengalamanku menulis fiksi. Oh, banyak banget reader yang tanya, "Kak, gimana sih pengalaman kakak menulis fiksi di Wattpad?" Pertama-tama aku mau cerita tentang pengalamanku sejak kecil. Jadi aku mulai suka menulis saat aku kelas 5 SD. Saat itu aku menulis cerita horor di buku tulis dan aku bagi-bagiin ke teman-teman. Maksudnya aku tunjukin ke teman-teman dan teman-teman itu baca. Dari situ aku merasa seneng. Aku merasa ada kepuasan tersendiri saat orang lain itu senang membaca cerita aku. Seperti itu. Saat SMP aku mulai merambah dunia puisi. Jadi aku sering membuat puisi, aku sering membuat cerpen, aku sering membuat komik seperti itu. Saat SMA aku memberanikan diri untuk membuat novel dan karya tulis ilmiah remaja. Sayangnya novel yang aku kirimkan ke penerbit tidak lolos. Aku kirimkan lagi ke penerbit, tidak lolos lagi. Aku kirimkan lagi ke penerbit, tidak lolos lagi. Entah sudah berapa kali aku kirimkan ke penerbit dan selalu tidak lolos. Kak, novel apa saja sih yang kakak buat saat SMA? Yang pertama adalah Wonderful Heart Zahra. Itu aku ketik saat aku kelas 2 SMA. Yang kedua itu Kerlingan Sayyidah Aisyah. Itu aku ketik sekitar kelas 3 SMA sampai awal kuliah. Aku kirim lagi dan selalu ditolak oleh penerbit. Saat itu aku merasa tulisan aku mungkin jelek dan tidak ada yang mau menerbitkan tulisan aku. Akhirnya aku fokus ke kuliah dan berhenti menulis. Selama bertahun-tahun aku berhenti menulis. Aku udah pesimis, aku udah nyerah, aku udah give up banget karena nggak ada satupun penerbit yang mau menerima karya-karya aku. Saat aku kuliah semester atas, ada salah satu teman aku, yakni best friend aku, yang chattingan sama aku. Dia bilang dia telah menang lomba cerpen tingkat nasional, menang lomba cerpen di sini. Dan aku merasa tergugah, jiwa kepenulisanku tergugah. Oh, dia aja bisa kok, kenapa aku nggak bisa? Dulu kan aku lebih baik daripada dia, kenapa dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Seperti itu. Dari situ aku mulai membaca cerpen dan mengasah kemampuanku. Membacanya bisa dari koran, ada cerpen kan yang di koran itu loh. Di koran, di majalah, di tabloid, biasanya ada sih laman khusus cerpen gitu. Dan aku juga sering banget ke perpustakaan untuk baca-baca cerpen. Karena aku nggak suka ya baca novel, nggak terlalu suka karena kepanjangan. Seperti itu. Setelah aku membekali diriku dengan berbagai macam kosakata yang aku pelajari dari majalah-majalah, cerpen-cerpen yang aku baca, dan koran-koran, akhirnya aku memberanikan diri untuk kembali berkarya, yakni membuat cerpen. Dan aku memberanikan diri untuk mengirimkan cerpen-cerpen tersebut ke majalah-majalah nasional. Sekitar ada puluhan cerpen dan yang keterima alhamdulillah ada beberapa. Dan alhamdulillah mendapatkan uang, meskipun uang itu tidak terlalu banyak. Tapi aku harus bersyukur karena itu majalah nasional, guys. Ketika itu passion menulis aku semakin membara, semakin membabi buta. Pokoknya aku suka nulis. Pokoknya nulis terus pokoknya mah. Tapi nulis tapi tidak meninggalkan kewajiban sebagai mahasiswa ya. Hingga suatu ketika ada seorang kakak kos aku yang pulang dari kerja. Dia bekerja sebagai guru les privat anak-anak orang kaya. Dia bilang ke aku bahwasannya ada sebuah platform yang bernama Wattpad. Lalu aku tanya, apa sih Wattpad itu? Dia bilang
dia dapat informasi dari murid lesnya, di mana murid les tersebut juga merupakan autor di Wattpad. Katanya, platform Wattpad ini bisa menjadikan penulis pemula seperti aku yang nggak memiliki follower, nggak memiliki penggemar, naskahnya tuh bisa lolos penerbit mayor asalkan pembaca di Wattpad tersebut banyak. Akhirnya aku mencoba membuat karya di Wattpad. Karya pertama aku adalah Cewek Cetar yang akan terbit dengan judul Femme Fatale. Dari situ aku terus menulis Cewek Cetar 1, Cewek Cetar Season 2, Cewek Cetar Season 3, Flower 5, dan masih banyak yang lainnya di akun Zaima Az-Zahra. Tapi selang 1 tahun, 2 tahun belum ada penerbit mayor yang menawari diriku. Dari situ aku mulai down lagi, aku mulai putus asa lagi, dan aku mulai berhenti menulis. Tapi suatu ketika kakak kandung aku iseng-iseng membuat akun Wattpad baru, dan dia iseng-iseng menulis di Wattpad. Ternyata lonjakan pembacanya itu sangat banyak ketika dia rajin banget update, sehari bisa 2 kali, seperti itu. Oh, kakak aku yang gak hobi nulis aja bisa mendapatkan jutaan pembaca, kenapa aku nggak bisa gitu. Akhirnya aku membuat akun baru yang bernama Zaim Novelis, dan aku menulis cerita di Wattpad, dimana karya pertama aku adalah Ilfil Tapi Cinta yang berhasil dipinang penerbit mayor dan dirubah judulnya dengan Kido versus Yura, seperti itu. Tapi saat aku menganggur karena mencari pekerjaan, maksudnya fokus ke ujian CPNS, aku belajar terus ujian CPNS, akhirnya banyak waktu luang dan aku menulis I'm in Danger. Novel pertama yang dipinang oleh penerbit mayor adalah I'm in Danger karena dulu booming banget di Wattpad, alhamdulillah. Dan sekarang aku masih aktif, dan sampai sekarang aku masih aktif menulis di Wattpad. Meskipun sekarang aku sudah menjadi PNS, tapi aku masih sering update di Wattpad. Meskipun pekerjaanku banyak, aku meluangkan waktu buat readers setia aku, karena mereka pasti ingin aku terus berkarya di dunia Wattpad. Nah, seperti itulah perjalanan aku menulis di platform Wattpad. Jadi kalau kalian pengen nyerah, kalian tuh harus menumbuhkan semangat di diri kalian. Oh, orang lain bisa kok, aku nggak bisa gitu. Itu adalah inti dari cerita menulis aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian nggak suka ya aku nggak memaksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.